Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Terima kasih saya ucapkan untuk para subscriber, pendatang dan penonton setia channel Kuliah-Kuliahan. Kali ini di pertemuan ke-12 di segmen audit syariah, kita akan membahas seputar improved governance and Sharia compliance insurance for Islamic financial institution. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, teman-teman, di slide pertama ini kita akan membahas seputar syariah non-compliant risk, what and why. Jadi ini selain kepatuhan, syariah non-compliant risk is a significant risk for Islamic financial institution from two perspective. Jadi ada dua perspektif yang menggambarkan ketidakpatuhan ini adalah resiko yang sangat signifikan untuk lembaga keuangan Islam. Nah, yang pertama apa? It impact the reputation of the Islamic financial institution and the deteriorates reliance of the depositors, investors, customer, and other stakeholder in the long term. Ketidakpatuhan lembaga keuangan Islam ini pertama, ini sangat berdampak pada reputasi si lembaga keuangan Islam itu. Bagi siapa? Bagi deposito atau nasabah, investor, dan para pemegang saham yang lainnya untuk jangka panjang. Bayangkan teman-teman, kalau ada lembaga keuangan Islam yang justru tidak mematuhi prinsip atau aturan dari fikih atau syariat itu sendiri. Yang kedua, its impact to revenue as well. Ini akan berdampak pada pendapatan. Because in case of an identified Sharia non-compliance, the income arising from the such transaction is to be given in charity. So, kenapa? Karena apapun sumber dari unsur yang ketidakpatuhan ini, itu tidak boleh dianggap pendapatan oleh lembaga keuangan Islam, tapi dia menjadi dana sosial. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya bank atau lembaga keuangan Islam lainnya itu menginvestasikan sebagian dananya di lembaga keuangan konvensional, kan otomatis dapat bunga tuh. Nah, bunga ini tidak boleh diakui pendapatan oleh lembaga keuangan Islam. Dia akan menjadi dana sosial yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya untuk apa? Misalnya untuk beasiswa, perbaikan atau pembangunan jembatan, toilet umum, dan lain-lain. But for the society and considering in this step toward complete transition of the economy of Islamic principle, Syariah compliant is the essence of Islamic banking and finance. Nah, di sini teman-teman, syariah compliance ini atau kepatuhan terhadap syariah ini adalah nilai dasar dari lembaga keuangan Islam, baik dia bank maupun yang non-bank. Jadi ingat teman-teman, syariah compliance ini adalah rule of model atau soul-nya atau jiwanya untuk bagi lembaga keuangan Islam. How to manage syariah non-compliant risk? Nah, gimana sih cara kita biar tetap patuh nih terhadap kepatuhan syariah? Yang pertama ada 3 ya teman-teman. Syariah review, jadi kita mereview semua aktivitas kita. Lembaga keuangan Islam ini sudah sesuai belum dengan rule of fikih atau sudah sesuai dengan Dewan Fatwa atau Dewan Syariah atau dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian consideration of Syariah compliance by external auditor. Jadi kita lakukan penilaian eksternal melalui external auditor terhadap nilai-nilai kepatuhan yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, internal syariah review, melakukan
audit internal atau penilaian yang dilakukan oleh lembaga internal kita terhadap syariah compliance. Nah, 3 aktivitas ini teman-teman dapat dilakukan oleh Syariah Supervisory Board atau Dewan Pengawas Syariah atau Syariah Advisor. Jadi, kata kuncinya di sini adalah lembaga keuangan syariah, baik dia bank maupun non-bank, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah. Untuk apa? Untuk memastikan syariah compliance-nya, untuk memastikan kepatuhan syariahnya. Oke, syariah compliance issue from the Islamic financial institution. Rules, regulation, and standard make not to work unless and until an effective network of check and balance is established to ensure compliance of the same in letter and spirit. Aturan atau standar itu mungkin nggak akan terlalu berguna atau tidak terlalu efektif, teman-teman, kalau misalnya kita atau lembaga keuangan syariah itu tidak punya spirit atau semangat untuk memenuhi dari kepatuhan syariah itu. Jadi, syariah compliance cannot be ensured merely on the basis of approval of product by the Syariah Supervisory Board and the Syariah Advisor. Jadi, salah satu caranya adalah untuk memastikan bahwa semua produk approval had to be matched with the ground reality. Jadi, semua produk yang ada di lembaga keuangan syariah itu harus di-approval, diterima, dan dipastikan oleh Dewan Pengawas Syariahnya itu sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Syariah compliance assured from the Islamic financial institution. Jadi ada syariah compliance, kepatuhan syariah ini akan menjamin lembaga keuangan Islam. Pertama, syariah compliance review report of Syariah Supervisory Board or the Syariah Advisor may or may not be based internal syariah review. Jadi caranya adalah syariah compliance ini akan mereview dari laporan lembaga atau Dewan Pengawas Syariahnya. Kedua, syariah compliance audit by the external auditor of the Islamic financial. Jadi bisa dilakukan oleh lembaga atau auditor eksternal. Kalau tadi bisa dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, yang kedua bisa dilakukan oleh external auditor, dan yang ketiga syariah compliance inspection of the Islamic commercial bank bisa dilakukan oleh commercial bank inspeksinya. Atau yang keempat, independent syariah compliance assurance internal or external from the professional. Jadi bisa dilakukan juga oleh lembaga-lembaga yang sifatnya profesional, misalnya oleh akuntan yang bersertifikasi sertifikat accounting syariah. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab dari keingintahuan teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share agar yang lain bisa tahu.